Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian para netizen warga Konoha? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Baiklah, daripada saya berebut bagaikan motor kehabisan bensin, mendingan langsung aja satset dan inilah alur ceritanya. Film diawali dari seorang ledis pirang yang terlihat ketakutan sampai ngompol berdiri di bawah rindangnya pohon di tengah hutan. Namun di tengah asiknya ngompol yang sudah terlanjur basah, ia yang mendengar suara bocil di balik pohon bagaikan tuyul kesasar. Si ledis berlari seedian-ediannya. Dan film pun baru dimulai. Enam bulan kemudian, setelah modernya si ledis pirang di tengah hutan, terlihat sekelompok kaula muda yang sedang rombongan untuk liburan akhir pekan. Mereka menuju sebuah tempat yang dilintasi garis khatulistiwa, tepatnya daerah terpencil yang berada di Italia. For us with a rifle. Setibanya di sana, di saat mereka merasa heran dengan lelaki gondrong bergaya koboi yang tidak disebutkan namanya, lantas si ledis bernama Andrea langsung memperkenalkan diri dan berkata jika ia akan menyewa tempat itu selama sepekan bersama kedua teman ledisnya. Dilihat amplop yang diberikan Andrea sangat tebal, pria tersebut langsung menyetujuinya. You were right, he's just harmless. Setelah menurunkan barang, mereka yang sudah membuat kesepakatan untuk tidak membawa HP selama liburan, Raul langsung meminta HP Vicky yang sedang selfie ala dua jari untuk dikumpulkan di dalam mobil. What now? Give it to me. We said no phones. And who's gonna pay me for the overtime instead? Please do it. And don't destroy it. Rated Cult will be the ruin for Funny Dreamers Productions. Sungguh membanggakan. Film yang kalian tonton adalah karya dari Funny Dreamer Production tempat Raul bekerja, di mana untuk pembuatan film yang berjudul Bloody Trip versi The Equinox, Raul berkata jika FDP sudah menghabiskan biaya sebesar $20.000 Amerika hanya untuk film ini. Dan oleh sebab itu, Raul meminta Andrea yang merupakan seorang ahli kritikus untuk menonton sekaligus memberi ulasan sebagus mungkin supaya bisa trending. Bloody! Bloody! Seduto tra gente che beve non sai il mio nome. Tu mi guardi, sorridi, giuro io ti salverei. Mentre fuori già arrivano i lupi e noia, ne sento l'odore. Non ci resto giù mentre tu hai imparato a difendere il tuo onore. Giuro io ti appasserai, che siamo figli di sti. Tutti ci guardano e sorridono. Kemudian saat Andrea sedang duduk sendiri di sebuah ayunan bocil sambil mengudut, datang seorang Rebecca yang baru pulang dari jogging. Vicky and Raul in this big surprise because you're dealing with your own crisis. Part of the family as a baby. I was 7. Ternyata Raul adalah saudara tiri Rebecca sejak ia berumur 7 tahun. Rebecca juga berkata Raul adalah orang yang selalu peduli kepadanya dikala ia merasa kecewa dengan sikap ayahnya sendiri yang selalu menganggap Rebecca menjadi beban hidup. Di tengah perbincangan yang semakin membuat Rebecca bersedih, Andrea mengajak Rebecca untuk menunjukkan sesuatu. Oh, I have to show you something. It hasn't gone wrong. A fool, he exploited what she does best. Rupanya Andrea hanya memberikan sebuah foto trio ubur-ubur sebagai kenang-kenangan untuk Rebecca.
Singkat waktu, saat Rebecca sedang mandi, sontak Rebecca merasa terkejut karena ada yang ngintip. What's wrong? Now you're the one that's worried. He was looking at me before. Tighter. Sungguh nauzubillah, bagaikan penduduk negeri Sodom, dengan lantangnya mereka melakukan perbuatan terlarang di habitat orang. Hingga kemudian tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengintainya di balik pohon. Dan bisa kita lihat, orang yang memotret Vicky dan Rebecca adalah Pak Koboi penjaga rumah tersebut. Apakah yang sebenarnya dia rencanakan? Come on, enough talking about sad things now. So then, to my best friends. To my best friends that are so genuine that I'm with them. Malam pun gelap. Terlihat trio ubur-ubur yang sedang nyantai sambil ditemani 2 botol miris. Vicky bertanya bagaimana tanggapan Andrea terkait film karya FDP. Lantas, sambil berkata jika ia belum memberikan opini karena belum menonton sampai akhir, Andrea langsung mengalihkan pembicaraan dan meminta Vicky bercerita horor. Everyone's grandpa and knew the legend better than anyone. And then some storyboards. I brought them because I want you to vision. Dan sesuai permintaan Andrea, alhasil Vicky langsung memperlihatkan sebuah naskah yang ia bawa dari rumahnya. Lantas, Vicky berkata jika 50 tahun lalu ada seorang anak yang selalu memakai topeng ketika sedang bermain, karena wajahnya hancur dianiaya ibunya sendiri. Hingga di kemudian hari saat sang anak sudah tidak kuat akibat selalu dikucilkan, lantas anak tersebut datang kepada seorang dukun cabul dan akan melakukan ritual pemanggilan roh jahat untuk mengutuk ibunya supaya ibunya gila. Namun bukannya berhasil, akibat Jubi yang dipanggil terlalu kuat, anak durhaka malah mendapat kutukan dan menjadi jinchuriki dari iblis yang berhasil membuat genjutsu. Hingga kemudian anak tersebut dapat dikendalikan untuk melepas segelnya. Dan dari situlah anak tersebut menjadi inang dari sang iblis yang hidup abadi. Dan oleh sebab itu setiap 2 tahun sekali, anak tersebut akan menjadi korban manusia untuk ditumbalkan sebagai ritual awet muda yang nantinya akan dilakukan pada saat matahari tepat di atas kepala. Mendengar cerita Vicky, Andrea merasa tidak yakin dan berkata, kalau benar setiap tahun ada banyak orang yang dikorbankan, lalu bagaimana bisa Ladusing tidak mengetahuinya? Masuk akal sih. Mendengar pertanyaan Andrea yang menyebalkan, mereka memberitahunya jika di tempat itu adalah tempat si anak iblis mencari korban. Terlebih malam ini adalah malam yang bertepatan dengan waktunya psikopat iblis akan melakukan ritual keabadian. Hingga kemudian di tengah perdebatan saat mereka saling cekikikan, tiba-tiba... And I must admit the jump scare actually worked. Are you seriously crazy? Dikira sosok yang mirip psikopat Michael adalah rencana Vicky dan Rebecca yang sedang ngeprank, Andrea terlihat mendekatinya. Those bars will be useful, right? Cepat sekali. Di tengah kepanikan saat psikopat mencoba mendobrak pintu, Andrea berusaha menahannya. So where's the key? Where's the key now? I need you both to listen to me very carefully. Setelah mengunci pintu, Andrea yang tidak punya pilihan lain dikarenakan ponsel di bawah Raul di dalam mobil, Andrea meminta trio ubur-uburnya untuk mencari senjata apa saja yang penting bisa digunakan untuk melawan psikopat tersebut. Look in the drawers and look for anything that can be used as a weapon. Nothing here. Saat tak menemukan senjata, Vicky yang tak ingin modal sia-sia, Vicky meminta yang lain untuk bertahan di dalam rumah sambil menunggu fajar terbit. Terlebih sebentar lagi pagi akan tiba, dikarenakan saat ini sudah jam 11 malam. Mendengar ide Vicky, Andrea setuju, karena bagaimanapun jika berlari keluar akan berisiko. Apalagi mereka tidak memakai sandal dan kemungkinan besar akan terkena duri-duri cinta. Singkat waktu, saat Andrea berada di kamar, sontak Andrea kaget mendengar sesuatu.
Untung saja psikopat tidak sadar Andrea sedang ngumpet di bawah jendela. Di saat itu pula Vicky yang sedang ngos-ngosan bagaikan dikejar tagihan pinjol, tiba-tiba apakah Vicky baik-baik saja? Just do the same under Would you bet on it? No, but for now, Vicky's plan to lock ourselves. Would you bet on it? No, but for now, Vicky's plan to lock ourselves. Aduh, akibat kebanyakan nonton film horor, Andrea mempunyai ide dengan menabur beling di bawah jendela. Dengan kata lain, untuk berjaga-jaga jika psikopat berhasil masuk. Hingga kemudian saat Andrea ingin meminta bantuan kepada Pak Koboi sang penjaga rumah, Andrea yang teringat jika hati radio yang diberikan Pak Koboi tertinggal di sebuah ayunan, Andrea ingin mengambilnya. Namun dilarang oleh Rebecca dengan alasan ia yang akan pergi mengambilnya. Help! You're not going there. It's just a stone's throw away. Put them back once I'm inside. Dan bisa kita lihat, bukannya langsung masuk ke dalam, dengan bodohnya Rebecca malah pelongo-pelongo saat mendengar seseorang sedang berbicara. Hingga setelah Rebecca kembali dan memberikan hati kepada Andrea, sikap Rebecca terlihat aneh dan memeriksa Vicky ke kamarnya. The house, you must come here immediately. Thanks, and bring that damn shotgun. Girls, where are you? Vicky? Kira-kira tangan siapa di bawah tempat tidur? Di tengah kepanikan saat melihat trio ubur-uburnya tidak ada di kamar, sontak Andrea terkejut melihat pintu depan tiba-tiba terbuka. Di tengah kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, Andrea mencoba memeriksanya. Akan tetapi aduh, sungguh bodoh sekali. Akibat ngeprank orang yang salah, sontak mereka terkejut melihat temannya sekaligus aktor bernama Alec yang berperan sebagai psikopat di film Raul harus almarhum setelah terkena cucukan pisau buah milik Andrea. He wanted to organize an unforgettable extreme evening. Just please, both of you. Have to get rid of the body. Di tengah suasana mencekam saat Vicky meminta Raul untuk menguburkan jasad Alex sebelum Ladusing mengetahuinya, lantas Andrea langsung menginterogasi Raul. But why is he here now? Always in person, so if you think there are traces, no. Ternyata ini adalah rencana Raul yang ingin memberi kejutan kepada Andrea, di mana pada saat Raul selesai mengantar mereka ke tempat itu, Raul kembali pulang untuk menyusul Alex dengan berjanji akan membayarnya setelah pekerjaan untuk ngeprank Andrea berhasil. Mendengar itu, Andrea sangat marah dan berkata jika perbuatan Raul sangatlah bodoh. Karena akibat ulahnya, tanpa sepengetahuan mereka, Andrea sudah menghubungi Pak Koboi penjaga rumah tersebut untuk membantunya. Dan bisa dipastikan sebentar lagi Pak Koboi akan datang. I didn't think this would happen. You didn't think, and what? Mendengar perkataan Andrea yang di luar dugaan, mereka yang tak mau ditangkap Ladusing meskipun itu semua tidak disengaja, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Hingga kemudian di tengah perdebatan yang semakin runyam, tiba-tiba The one who killed him, and I'll have to live with that guilt. tepat pada waktunya, Pak Koboi dengan brutal langsung mengeksekusi Andrea hingga almarhumah. Seakan tak percaya bestinya sudah modar, Vicky nekat untuk berlari seedian-ediannya. Come on, let's go! Untung saja Rebecca bisa menyelamatkan Raul. Akan tetapi apakah sosok tersebut adalah psikopat iblis sebenarnya? Can you make it? You leave him! Singkat waktu, saat psikopat terus menyerang mereka, Raul yang tak ingin saudara tirinya modal di tangan psikopat,
Raul meminta Rebecca pergi ke mobil untuk menelpon bantuan. Sementara itu, ia akan mengalihkan perhatian psikopat sambil bermain lempar-lemparan batu kerikil. Go call for help. Come on. Di sisi lain, Vicky yang sedang diburu Pak Koboi terlihat bersembunyi di balik pohon. Pintar sekali, Vicky bisa mengelabui Pak Koboi. Hingga kemudian Vicky yang sudah lolos dari kejaran Pak Koboi terlihat kembali ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu di gudang. Sungguh lelaki sejati. Tak ingin psikopat melihat Vicky yang berada di rumah tersebut. Lantas dengan nyalinya Raul langsung mengalihkan perhatian psikopat dengan menceramahinya supaya psikopat iblis bisa sadar. Mendengar ocehan Raul yang terus nyerocos, psikopat langsung kasih paham. She's the one who burned your face. Am I right? It's true. This demon is all in your head. Di gudang, Vicky yang menemukan sebuah tanda pengenal alias KTP dari korban sebelumnya. Sontak Vicky merasa panik. Ternyata tempat itu adalah ruang pantau Pak Koboi Gondrong. Dan bisa kita lihat foto yang sebelumnya Pak Koboi pasang kini sudah lengkap dengan nama-nama mereka. Menyadari dirinya adalah korban selanjutnya, Vicky bergegas mencari sesuatu untuk melawan. Dan tiba-tiba akhirnya, akibat tidak setia kawan, Vicky modal di tangan psikopat iblis yang sesungguhnya. Sementara itu, di saat Rebecca sedang menuju ke mobil untuk menelpon bantuan, sontak Rebecca terkejut melihat mobil yang tiba-tiba hilang. Where's the car? Hey, kid, can you even hear me? Kemudian, Rebecca yang keheranan dengan bocil yang membawanya ke suatu tempat. Rebecca terkejut melihat mobilnya yang berada di sana. Melihat HP-nya sudah tak ada di sana, lantas Rebecca yang mendapat bahasa isyarat dari bocil yang meminta Rebecca untuk menelpon dengan sebuah telepon jadul. Rebecca langsung mencoba menghubungi bantuan. Akan tetapi untung saja Rebecca langsung refleks sampai membuat bocil tersebut modar hanya dalam sekali jurus. Meskipun Rebecca harus terluka setelah mendapat cucukan jarum suntik milik si bocil. That's my little boy. God. He's got no choice but to do all of this. He is really not evil. Sungguh bodoh. Rupanya bocil itu adalah anak dari orang yang sudah Pak Koboi jadikan tumbal hanya untuk menyegel iblis ke dalam tubuh bocil tersebut. Dan lebih gilanya lagi, Pak Koboi menganggap iblis itu adalah juru selamat baginya selama di tempat itu. Mendengar bacotan Pak Koboi yang di luar Nurul, Rebecca merasa muak dan langsung menyerang secara brutal. I'll solve your problem. Fucking shit! Help!
Akhirnya, dengan bermodal telepon jadul, Rebecca membuat Pak Koboi almarhum. Singkat waktu, ketika Rebecca kembali untuk menolong Raul, sontak Rebecca terkejut melihat Raul sudah tak berdaya akibat terkena jebakan Batman. No, no, no! Dirasa itu semua sia-sia. Lantas Raul yang sudah pasrah meminta Rebecca untuk pergi meninggalkannya. Namun Rebecca tidak mau. No, I can't handle it. I can't live without you. Is anyone here who can still make it on their own? She went in. There. Hingga kemudian setelah Raul memaksa dan menyuruh Rebecca untuk mencari Vicky yang berada di gudang, tiba-tiba Go on. malang sekali, Raul akhirnya modar di tangan psikopat. Seakan tak percaya saudara tirinya sudah almarhum setelah dibantai oleh psikopat di hadapannya, Rebecca berlari seedian-ediannya. Apakah Rebecca juga sudah modar? Sungguh kuat sekali. Apakah Rebecca punya ilmu rawa rontek? Singkat waktu, Rebecca yang melihat psikopat iblis sedang melakukan ritual keabadian, sontak Rebecca langsung menyerang tanpa ampun ketika psikopat sedang lengah. Sungguh tanpa diduga, psikopat iblis bisa bangkit kembali. Terkejut dengan psikopat yang tidak bisa modar, Rebecca terus melawannya. Entah apa yang diambil Rebecca di balik bajunya, psikopat akhirnya bisa musnah menjadi abu. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah film ini cukup membuat kalian terhibur? Baiklah, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Ananda Putra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.